Cerita tentang kita dan waktu. Hai, apa kabar? Kenalin, aku Ade. Hari ini aku ingin membuat sebuah podcast kecil untuk menyuarakan isi kepalaku. Sebenarnya isi kepala yang sudah mulai penuh dengan cuitan-cuitan yang belum sempat aku sampaikan. Aku mau nanya, bagaimana hari ini? Capek ya? Lelah? Karena kebanyakan orang membuat energi kita semakin berkurang ya. Sama, aku juga kok. Aku juga merasakan hal yang sama. Tapi tenang aja, sekarang kita temenan. Kamu gak boleh merasa sendirian. Kita harus saling menguatkan. Aku baru saja pulang dari suatu tempat yang sangat ramai. Aku gak kenal satupun orang. Dan kebetulan aku pergi sendiri, naik kendaraan motor. Dan kalian pernah gak sih di atas motor nyanyi-nyanyi gak jelas, kadang nangis gak jelas, terus kadang kalian berpikir bahwasanya kalian bisa mengeluarkan ekspresi kalian sebebas mungkin di atas motor. Aku sering banget ngelakuin itu. Lucu aja sih, karena momen seperti itu tidak akan bisa kita ulang. Terkadang itu juga sudah membuat aku sedikit terhibur sih. Pulang kerja, biasanya kalian ngapain? Aku mau nebak. Pasti kalian mainin gadget. Yakin. Pasti kalian bakalan main handphone. Pulang kerja, naruh tas, gak ganti baju pastinya, langsung rebahan di kasur. Terus buka handphone, ngeliat notifikasi apakah doi ngechat atau enggak. Lalu ujung-ujungnya scroll sosial media, mulai dari TikTok, Instagram, Facebook, dan berakhir di YouTube. Aku juga sama. Aku selalu melakukan hal itu. Terkadang bosan juga, tapi itulah hiburan buat aku. Oh iya teman-teman, ini pertama kali aku buat di channel YouTube aku. Kalian jangan bosan ya mendengarkan aku ngobrol mulu. Karena ini adalah podcast kecil. Kalian bebas mengekspresikan diri kalian. Kalian nanti boleh juga cerita di komentar. Aku seneng banget karena kalian memberikan aku panggung, memberikan aku peluang untuk bisa bercerita sedikit banyaknya kepada kalian. Mungkin di luar sana aku gak akan seberani ini untuk ngobrol, gak akan sebisa ini untuk bercerita, karena aku orangnya introvert. Aku gak bisa ketemu sama orang untuk membuka suatu obrolan, kecuali mereka adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang aku percaya. Tapi insting aku itu kuat. Kalau dia tidak tulus, maka aku gak bakalan ceritain apapun itu tentang aku. Semoga kalian semua tidak keberatan untuk mendengarkan. Tentang kita dan waktu, aku mulai. Hari ini temanya adalah perbandingan diri kita dengan orang lain. Sebenarnya capek membandingkan setiap hari pencapaian orang lain dengan apa yang kita terima sekarang. Tapi kebanyakan orang selalu melakukan itu. Dia sudah tahu itu tidak baik untuk dirinya, tapi tetap aja dilakuin. Kalian itu bandel.
Aku ingin kalian semua mendengarkan sedikit banyaknya curhatan isi kepalaku saat ini. Dan nanti ada saatnya kalian juga harus cerita tentang apa yang hari ini kalian rasakan. Deal ya? Kalian udah sepakati itu? Jangan sampai ingkar janji. Aku bakalan tagih. Oke, kita mulai. Kalau kita ngomongin capek, setiap orang pasti ada masa di mana dia merasakan paling tidak beruntung di dunia ini. Dia lahir ke dunia ini dengan kondisi yang tidak baik-baik saja, pasti mereka capek. Apalagi di umur sekarang dia dituntut banget untuk menghasilkan, dituntut banget untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih. Padahal teman-teman seumurannya dia masih enak-enak nongkrong, masih enak-enakan jalan sama teman-temannya, masih enak-enakan menghabiskan uang dari orang tuanya. Dan kita tidak seberuntung itu. Mental kita dari awal sudah terlatih. Jujur ya, dari kecil itu aku udah diajarkan mandiri. Kelas 1 SD aja, aku udah bisa bersih-bersih rumah orang untuk dapetin uang. Itu sebenarnya bukan kemauan ibuku, tapi kemauan diri aku sendiri. Karena aku kasihan sama orang tuaku yang serba kekurangan. Aku pernah nangis waktu itu. Jadi ceritanya, ibu aku itu pernah minjem uang orang untuk jajan aku sekolah. Makanya waktu itu aku pernah sempat marah sama ibu aku. Jangan memaksakan diri untuk sesuatu hal yang tidak seharusnya, seperti uang jajan. Jajan sekolah sebenarnya tidak wajib, karena aku masih bisa makan dari rumah, dan aku bisa bawa bekal ke sekolah. Dan aku tidak menuntut ibu aku untuk mendapatkan itu. Tapi setiap orang tua pasti pengen anaknya itu yang terbaik. Pasti pengen memberikan yang terbaik untuk anaknya. Makanya dia selalu berusaha untuk mendapatkan apapun yang kita inginkan. Mulai dari situlah aku berjanji untuk bisa membalas budi kedua orang tuaku. Kenapa aku diam ya? Aku jadi bernostalgia dengan masa laluku. Aku sempat juga sih membandingkan diriku dengan teman-temanku perihal pencapaian yang sudah mereka dapatkan. Ada yang udah bisa beli rumah, ada yang udah bisa beli mobil, ada yang sudah bisa nabung untuk investasi masa depan, ada yang udah menikah, ada yang udah punya anak, ada yang udah punya usaha yang luar biasa. Pokoknya banyak perbandingan yang sebenarnya itu 1:100 dengan diri aku. Agak sedikit sedih karena di umurku yang sudah memasuki kepala 1 ini masih saja stay dan bertahan dengan nyamannya profesi yang tidak menjanjikan. Kenapa profesi ini aku bilang tidak menjanjikan? Karena kalian tahu sendiri, gaji guru berapa sih? Paling gak nyampe 3 juta. Itu udah cukup buat makan 1 bulan, biaya kontrakan, biaya cicilan motor, habis buat perawatan. Tidak ada lagi yang bisa ditabung. Jujur, di antara beberapa temanku, mungkin hanya pekerjaanku yang tidak layak dibandingkan gajinya dengan teman-temanku. Soalnya mereka ada yang gajinya di atas 7 juta. Ada yang penghasilannya 1 bulan itu 10-15 juta. Kalau kita ngomongin masalah uang, pasti gak bakalan ada habisnya. Makanya sekarang aku berusaha banget untuk bisa menjaga diri aku untuk omongan-omongan yang tidak penting dari orang lain. Seperti halnya
kemarin aku pernah dengar. Aku kan ketemu sama teman-teman aku di acara buka bersama, judul besarnya. Tapi nyatanya di sana hanya membahas tentang pencapaian mereka masing-masing. Sehingga apa yang harus aku lakukan? Aku hanya diam dan memberikan apresiasi untuk mereka semuanya. Dan aku tidak bisa melawan apapun itu dengan apa yang aku dapatkan sekarang. Dan ujung-ujungnya yang terjadi adalah rasa iri, rasa sedih bercampur aduk dalam diri aku. Makanya momen yang seperti itu sebenarnya aku tidak ingin ikut-ikutan. Kadang akan lebih bahayanya ini bisa menjadi awal dari insecure dan overthinking untuk diri sendiri. Sekarang aku mencoba memberikan sedikit waktu untuk diri aku sendiri, mengistirahatkan pikiranku dari perbandingan yang tidak akan ada habisnya. Iya, aku tahu memang tidak mudah untuk menjadi sesuatu yang kita harapkan. Dan terlalu ambisi juga tidak baik untuk kesehatan mental. Akhir-akhir ini, apa sih yang sedang sekalian pikirkan? Kalau aku apa ya? Aku bingung. Kalian dulu aja deh, ceritain apa yang akhir ini kalian pikirkan di kolom komentar. Cerita kita dan waktu aku akhiri. Terima kasih kalian sudah mendengarkan podcastku hari ini. Sampai ketemu di podcast kedua berikutnya. Sampai jumpa.